Halo saudara, ketemu lagi di The Mahardika Yusuf Interview. Kali ini gue sama temen gue, Doi, seorang skuteris ya, Vespa ya. Banyak sih yang pengen gue tanya sama lu. Noise. Mantap. Ini ajan nggak noise? Hah? Ajan nggak noise? Enggak, kan ajan itu panggilan sholat, nggak apa-apa. Tadi juga kita sholat, habis tag video ini kita sholat. Mantap. Siap. Lu udah berapa itu sih lama main Vespa ya? Gua main. Punya Vespa ya, punya Vespa. Punya lah. Nah, Gua lupa sih antara SMP sama SMK. tahun berapa tuh? Lupa tahun. Gila SMP tahunnya lu nggak tahu. Enggak lu, Enggak. umur lu berapa Umur sekarang? gua sekarang, gua lulusan SMK tuh 2014. Berarti itu mundur ke 3 Tiga tahun tahun. yang lalu dong. Berarti 2011-an lah ya. ya segituan lah. 11-an, berarti udah sekitar 10 tahun ya, lama juga ya. Iya lama. Gua botak. Alasan lu Rambut gua jepit banget Sam. sama aku juga. Aduh botak bingung dah. Alasan lu nih, kenapa lu milih Vespa menjadi kendaraan pribadi lu selama 10 tahun? Dan lu suka gitu sama itu motor. Padahal pilihan lain kan banyak. Iya sih benar. Yang pertama sih karena dia menarik ya. Maksud gue ya, dia punya kultur budaya yang nggak bisa lepas oleh waktu. Itu yang pertama. Gue sukanya karena ketika lo bawa Vespa ada aja yang negor. Maupun siapa, ada kadang motor Jepang, motor Beat. Motor Beat. Jepang itu kan kalau di anak Vespa, motor Honda, Yamaha itu Jepang. Kadang ada yang negor gua, dia di rumahnya punya Vespa, negor. Jadi kalau naik Vespa tuh nggak pernah kesepian lah, itu yang bikin gua suka. Oh, jadi semisal gua punya Vespa dan gua lagi naik motor Mio, itu jadi udah terbiasa buat negor Vespa yang lainnya. Iya. Culture-nya gitu tuh. Culture itu, iya. Jadi lu tanpa sadar sih, lu nggak sadar nih kalau lu bawa Jepang. Jadinya lu kebiasaan negor aja. Ngerti nggak lu? Ngerti. Iya, gitu lah. Terus kenapa maksudnya kenapa Vespa gitu kan kayak Honda yang kayak CB itu juga gitu nggak sih? Iya sih benar. Ya karena itu Oh, bentuknya yang lu suka. gua bentuknya unik, pertama klasik ya. Vespa yang Klasik. punya Vespa apa? Vespa pertama gue punya. Iya. Yang pertama gue punya Bajaj. Dari Bajaj. India. Mereknya maksudnya Vespa Bajaj gitu. Bajaj. Jadi kalau Vespa itu sebutan untuk brand untuk PT Piaggio. Jadi Piaggio kayak Yamaha nih, Yamaha ngeluarin MX. Nah Piaggio itu ngeluarin Vespa. Vespa itu serinya banyak. Ada seri Bajaj. Bukan, beda lagi kalau Beda Bajaj itu Bajaj. Oh, Bajaj. Bajaj. Lu tau Pulsar kan? Bajaj. Pulsar, Pulsar Bajaj. Oh. Dia dari PT itu, dari PT Bajaj. Kalau untuk komunitas lu udah kegabung berapa komunitas, El? Gue komunitas gabung 3 lah kalau nggak salah. 3. Bisa disebutin. Yang pertama gue pernah masuk waktu itu sih cuman ijik-ijik doang tuh ini Jack Jack Scooter. Scooter. Jadi dari Persija tuh dia. Oh, Persija. Dari ada fans Persija yang punya Vespa. Nah dia berkumpul tuh di Taman Menteng. Jack Itu Scooter. activity dia nonton bola naik Vespa bareng atau apa lagi? Ya gitulah, dia punya parkiran khusus juga lah. Oh, ada kopdar-kopdar gitu ada ya. kopdar-kopdarnya juga lah. Tetap mencintai Vespa dengan gaya berbeda. Mencintai Persija dengan gaya Kayak berbeda. Oh kan biasanya kayak naik angkot bareng-bareng, kok pagi Ya, bareng. kalau Jack Scoot ini reading bareng-bareng. Saik ya, sorry. Baik. Nah, yang selanjutnya habis Jack Scoot apa? Itu gua pernah bikin sendiri di Cilobak gitu, tempat gua tinggal. Di Jadi Depok gua pernah tuh ya? di Depok. Jadi gua pernah ngumpulin beberapa masyarakat itu. Para penyuka Vespa. Para penyuka Vespa untuk gabung, gua buat komunitas lah. Gua lupa namanya apa, pokoknya ada Cilobak ya lah. Apa Cilobak Scooter? Ya, bukan Apa? sih. Bener Cis. Cheers. Oh, Cilobak Indonesia Skuter. tapi cuma namanya Indonesianya doang yang kurang. Katro banget ini namanya. Gue lupa sih namanya apa sih. Cheers ya. Cheese lah. Yang ketiga Yang ketiga Kats. Oh, kita kebetulan sekampus bareng. Sekampus bareng. Gua tahu dia dari awal gua masuk kampus dia udah Vespa, makanya menarik nih buat gua wawancara. Kalau Kats gimana tuh ceritain dulu ya? Kalau Kats ya itu kan emang organisasi kampus ya. Jadi ya udah gue masuk aja karena gue mikir gue pakai Vespa sayang banget. Gue kalau misalnya pakai Vespa sendirian tuh nggak enak juga lah pakai Vespa sendirian. Orang kita slogannya satu Vespa sejuta saudara, kenapa harus sendirian? Oh, sorry. Tapi kalau misalnya dalam komunitas
lu sebagai apa? Di cuts aja deh. Di Yang cuts. sampai sekarang masih cuts ya? Gue sampai sekarang masih Masih cuts. cuts. Di cuts lu pernah sebagai apa gitu? Gue di cuts pernah jadi wakil Wakil ketua. waktu itu diajuin jadi ketua, gue nggak mau. Emang kenapa nggak maunya? Kalau Eh, fuck gua terus fuck lah ya. terus. Terus lah. Gue bukan tipe sebenarnya, gue bukan tipe orang yang di depan layar. Ah. Gue suka di belakang layar. Jadi memerintah tanpa diketahui orang. Ayo. Ih, keras gak tuh? Nah, abis itu dalam cuts kan pasti nih ada agendanya ya. Mungkin anak-anak ISIP yang nonton nextnya kan pasti kan memang bakal ada terus kan setiap tahunnya. Setiap tahunnya bakal ada, insya Allah. Agenda-agenda yang dikasih cuts itu apa aja sih, El? Selain parkiran khusus ya. Kan gue nggak tahu, gue cuma tahu Iya, cuts bener. parkiran khusus istimewa lah di kampus. Sampai ada pos istimewa buat anak cuts. Respect sih gue, Kudeta keren. itu dikudetain sebenarnya. Ya tapi ya karena kesulitan lu bisa dapet spot itu ya berarti Iya, kan solid cuts. Apa tuh agendanya? Agendanya tuh yang pertama nongkrong ya. Nongkrong sih. Nongkrong. Jadi sebenarnya tuh dia nggak ada agenda, Sam. Nah, Mungkin ada agenda rutin tuh kayak kopdar seminggu sekali atau sebulan sekali, nggak nentu ya. Kalau Oh, ya. pada nggak sibuk aja. Agendanya sih yang penting nongkrong ya, karena lu punya Vespa, jadi lu masuklah ke wadah. Nih, nah, ini kalau buat teman-teman denger ya, kalau teman-teman punya Vespa itu jangan menyendiri, gabung aja sama yang lain. Mereka emang katanya serem ya, anak kan tuh kan kadang serem-serem tuh mukanya. ya. Jadi seenggaknya lu gabung aja lah, ntar lu tukar pikiran, namanya hobi ya. Ya jadi emang ya agenda utamanya nongkrong buat Agenda untuk nongkrong. mempererat silaturahmi. Silaturahmi, jadi harus Tuh, nongkrong. buat yang mau masuk cuts masuk aja bro, Iya. enak-enak. Nggak usah takut sama tamang serem ya. Iya, kadang emang mukanya emang jelek-jelek sih. Tapi kalau misalnya ada cewek nih, Hmm, doi pakai Vespa, bisa masuk. bisa masuk cuts. Cuman Main. kebetulan cewek nggak ada sih. Dia pada males gitu. Oh, iya. Pada males. Padahal mah nggak ada diskriminasi ya di cuts ya, nggak ada welcome diskriminasi, aja. welcome aja. Nah kalau misalnya untuk apa nih, untuk kan lu udah nggak udah maksudnya udah nggak dikasih, masih dikas tapi udah lulus lah. Ya, udah lulus. Esikom. Kalau esikom. Nah kalau lu dari sebagai alumni, apakah lu tetap ngejaga silaturahmi sama anak junior lu? tetap. Nah, gue selalu ngonsepin sama adik-adik, kalau adik kelas masih, ya sama bawahan Junior gua, lah ya. sama junior gua. Lu kalau udah jadi abang-abangan jangan sotoy, gue bilang itu. Lu cuman beda umur, cuman lu bukan beda nyali. Yo. Karena gue males, Sam. Gua anti banget abang-abangan nih. Nanti abang-abang. Siapapun yang kenal gue pasti dia bakal tahu itu gue, kalau gue anti abang-abangan. Gue males sama orang yang cuman modal tua terus sotoy gitu. Sotoy, ya. Udah sebel banget gue. Sebel ya. Lu Iya. nggak klop ya menurut Nggak gitu. klop, makanya gue ngajarin, gue juga menerapkan itu. Gue jadi abang-abangan, gue nggak sotoy. Jadi ya misalnya lu junior gue ya lu nganggap gue sama aja. Iya, sama aja. Buat apa sih cuma tua doang lu sotoin? Tapi kalau acara Vespa yang pernah lu masukin apa aja? Acara Vespa Banyak sih. Enggak, banyak, itu emang pasti banyak ya. Maksud gua, menurut lu acara Vespa, 3 acara Vespa deh yang menurut lu, wah ini acara keren banget. Yang selama lu masukin ya. yang selama gue masukin. Lu ikutin, 3 aja. Wah, anjing, dia berat banget. Berat nih. banget ya. Ini masalah udah masuknya ke idealis. Ya sih, nggak apa-apa lah. Kan ini kan pendapat pribadi. Iya sih, 3 acara Vespa. Yang Satu aja sih gue yang tahu. Oh, satu aja deh ya. Satu aja itu Muts Mayday ya. Karena Muts Mayday. Muts Mayday emang udah kultur lama. Bukan kultur sih, udah acara lama lah, udah dari tahun-tahun kapan. Cuman gak enaknya sekarang itu ini udah menjadi sebuah, bukan agenda Vespa lagi, udah menjadi sebuah ajang gengsi. Aja ngisi gimana gitu. Jadi di sana yang tadinya klasternya merakyat, sekarang tuh udah mulai gengsi karena ya perkembangan zaman lah. Dari awal Vespa biasa aja, sekarang udah ada gengsinya, ada kelas-kelasnya sama kayak motor biasa. Dulu kan kulturnya anjing banyak banget, Sam. Nggak apa-apa lah, kan interview gue memang panjang. Jadi Yang tuh- nonton juga nggak ada. Terus Iya benar sih. Jadi itu kan dulu slogannya satu Vespa 1 juta saudara kan. Jadi kita merakyat semuanya, mau kaya mau miskin. Sekarang tuh udah terpecah belah. Jadi kayak yang orang kaya nongkrong orang kaya aja. Jadi yang orang kaya tuh Vespanya biasanya aftermarket tuh. nah, Terus yang biasa ya udah yang biasa aja. Terus ada lagi yang ekstrim kan, Vespa ekstrim. Jadi sekarang mereka tuh tersekat gitu. jadi yang lu rasain sekarang Muts Mayday udah mulai ada gap ya Udah mulai ada gap. antar yang Vespa. Udah
ditambah lagi sekarang tuh Vespa udah banyak influencer ya. Maksudnya influencer gimana tuh? Jadi masuknya influencer tuh orang yang terkenal lah di Vespa dan dia menerapkan idealisnya masing-masing di akun mereka. Oh, Di jadi akun mereka jadi dia misalnya taruhlah ada komunitas A influencer siapa, dia cuma nganut paham dia doang. iya benar. Jadi dia sekarang lumayan paham-pahaman benar. Iya. Bagus tuh kata-kata itu. Iya, iya, lu kok pas aja ntar kasih kata gue. Jadi ada paham-paham yang berbeda, tafsir yang berbeda. Tafsir yang berbeda. Iya. Boleh nggak sih kalau misalnya lu nyebutin aja acara Vespa Katro, berarti ada. Pasti ada. Enggak kan maksudnya bukan Katro ya, maksudnya dalam arti lu beri masukan sebenarnya acara Vespa nggak begini nih, ada nggak? Ada lah, pasti apa ada. tuh? Pasti Sebutin ada. satu. Yang lu masuk. Nih terkait influencer ya. Iya, iya. Jadi ada satu influencer, dia untuk menaikkan nama dia membuat acara reading. Reading. Jadi itu nggak jelas banget. Jadi lu kayak cuman reading, tujuannya ke sini, udah sampai situ lu udah dilepas gitu, nggak jelas. Jadi ya udah kayak cuman gitu doang gitu. Kayak gitu doang, dan itu cuman bertujuan cuman buat naikin nama dia doang. Konten lah ya. Buat konten dia doang. Jadi maksud gue ya kayak anjing aja lah lu gitu. Anjing lah. Lo kalau memang mau lihat bikin acara, setidaknya pas lu nyampe satu titik lu ngobrol lah, kita bikin apa nih yuk, bikin gerakan apa yuk. Jadi jangan ketika lu nyampe ke suatu lu reading nih muter-muter terus nyampe tujuan main lepas gitu aja, jangan kayak gitu. Ya udah selesai gitu acara Iya, gitu. selesai. Maksudnya nggak asik banget gitu. Cuman tuh. buat naikin beberapa nama orang yang ngajak gitu doang. Iya sebenarnya culture Vespa tuh dari awal tuh nggak kayak gitu ya. Nggak kayak gitu. Tuh masukan tuh buat para influencer. Mudah-mudahan naik gue bisa jadi influencer. Iya. Subscribe dong channel gue. Subscribe. Dia juga punya YouTube channel namanya Cings Channel. Kontennya di situ lu bisa ada cara membeli Vespa yang bener gimana, yang baik gimana, businya, apa yang namanya busi ya? Tutorial busi yang panjang, pendek. Ya. Terus dia juga, nah yang sini menarik nih. Gue pernah liat konten lu bikin tentang apa sih, eksperimen tentang Vespa mati. Sosial eksperimen. Sosial eksperimen. Alasan lu bikin itu kenapa? Soalnya menurut gue tuh lu menarik bikin itu. Oh, menarik ya. Menarik tonton banget. tuh? Gue tonton Sampai habis. sampai habis. Iya. Gue coba, gue ngeliatin lu itu, wah. Soalnya gue sih bukan anak Vespa banget ya, cuman ada temen gue main Vespa yang udah bukan sering ngebaca ya. Saya ngeliat udah mulai timbul yang lu bikin lah, makanya lu kan bikin tuh sosial eksperimen kayak gitu. Nah itu menarik tuh, pengen gue tanya tuh, kenapa alasan lu bikin? Ya pasti gue pengen memastikan di depan mata gue sendiri ya, Vespa itu kulturnya menghilang gak sih, budaya saling menolong itu menghilang gak sih. Makanya gue pengen menunjukkan juga ke para penonton YouTube gue dan kepada khalayak kalau kultur Vespa tuh masih ada, cuman di beberapa Vespa. Jadi sosial eksperimen itu gue sebenarnya pengen menunjukkan doang ke masyarakat bahwa lu jangan dibohongin publik lah. Padahal kan pada bilang Vespa Matic sama Vespa klasik nggak selek. Pada banyak tuh influencer yang bilang gitu. Sebenarnya ya bagus tujuan influencer itu, cuman ya menurut gue ya lu nggak usah bukan apa sih, munafik ya, nggak usah bohong lah. Emang ternyata kita emang selek, ternyata kita emang selek. Jadi banyak beberapa anak Vespa Matic tuh yang sok gitu. Ya gue nggak tahu sih, ini persepsi gue aja ya. Yang sepengalaman lo aja. Ya yang sotoy itu banyak. Jadi kalau udah mogok ya udah gitu. Beda-beda sih. Vespa yang tua juga pengennya dihargain, tapi kebangetan pengen dihargain juga gitu. Idealis. Idealis ya, Blackis mungkin. Idealis. Tapi lu sampai saat ini anggapan lu tentang Vespa Matic gimana? Kan lu selalu pakai Vespa klasik nih yang gue lihat. Anggapan gue ya aja. Gue gak mau benci orangnya, cuman gue mau benci apa ya? Gue gak mau benci motornya, gue benci orangnya. Kadang tuh ada beberapa anak Vespa yang beralih dari Jepangan ya. Nah terus dia pakai Vespa tuh udah sotoy, dia udah nggak mau negor segala macam. Mungkin dia mandang kalau Vespa dia lebih mahal atau gimana ya kan. Jadinya dia kayak Vespa ginian mah murah, dotak ngapain gue tegur, orang gue coba miskin semua. Mungkin kayak gitu atau gimana, gue gak ngerti juga. Tapi pas kan gue udah nonton, kan mungkin penonton gue nanya nih, pas lu bikin sosial eksperimen itu gimana hasilnya? Yang lu simpulin? Yang gue simpulin ya banyak masih, walaupun Vespa Matic, walaupun Vespa klasik, banyak yang lewat aja. Ya karena itu ada influencer dan influencer itu memiliki tafsir yang berbeda, pemahaman yang berbeda.
Jadi masih banyak aja yang nyelonong aja. Masih banyak, udah mulai berkurang lah, apalagi di Jakarta. Mungkin kalau di daerah masih kental. Jadi gue pernah touring juga diajak ke rumahnya, diajak ke rumah, masih kental lah. Soalnya gue juga dengar cerita touring Vespa mah jatuh pokoknya. Jatuh. Benerin dulu kawan, selalu konten gue mah enggak harus serius dulu. Apa kawan? Teman gue ada juga ikut komunitas di gangnya dia. Dia sering banget cerita katanya. Ini udah di play belum sih? Udah 15 menit. Oh iya udah. Coba-coba ngomong nggak di play kan repot. Terus Lu mah kalau touring Vespa bawa badan aja. Kalau urusan nginep, makan, kadang-kadang bensin, pasti kayak misalnya kita ke Cirebon lah, ntar kita tinggal gabung ke Cirebon tanpa kita minta makan, mereka pasti bakal ngasih makan tanpa, karena dia udah pernah ke Bali nih bro, naik Vespa. Lombok ya, jauh lagi. Lombok, lu pengen tuh naik Vespa ke Lombok, kurang jauh gimana? Berarti gue udah bisa bilang main lu kurang jauh, gue udah bisa itu ya. Udah bisa ngatain orang gitu ya. Bisa main lu kurang jauh. Nah, kalau misalnya pas pengalaman lu ke Lombok tuh, bener nggak tuh kayak misalnya, lu gue Vespa mah gampang, bawa badan aja. Iya benar. Harusnya gitu. Benar. Pasti ada beberapa komunitas yang nyambut kita. Cuman kalau di gue selalu menolak. Menolaknya gue bukan berarti gue nggak pengen mau gabung, cuman gue situ mengejar waktu sih. Gue kalau touring tuh mengejar waktu karena yang gue ajak itu pasti pada gawe, pada kerja. Jadi gue mengatur waktu gimana caranya gue sampai tanggal segini selesai. Kalau misalnya kita nginep-nginep gitu, Dik, tujuan awal kita tuh jadi berubah pasti. Rules yang udah kita buat nih berubah. Bisa-bisa lu di Cirebon 4 hari. Iya, bisa ngarang nginep kasih kan jadi lupa ke Bali, ya kan? Kan gak enak ya, udah ada kasih makan langsung cabut gitu ya. Iya, Tapi dari mereka juga nawarin ya Pak ya. Iya, padahal mereka nawarin, cuman kita nggak enak lah, namanya laki kan, ditawarin makan. Tadi udah baliknya enak nih orangnya gitu. Tapi ini bener kan lo mungkin di jauh-jauh sana masih ada ya. Masih kental. Rasanya gimana El? Naik Vespa ke Lombok. Berapa kilo sih? Lupa lagi ngitungnya. Ada kali 700-an mah 800-an. Naik Vespa tuh. Ke Jogja aja 300 400. Itu maps. Itu maps berangkat doang. Berarti maps sama itu bisa lebih jauh jalanan. Bisa lebih jauh. Durasinya bisa lebih lama. Lebih lama dari maps. Aduh. Muncrat. Waduh. Enggak apa-apa lah ya. Udah negatif kok kata-kata gini. Berapa ya? Sekitar kalau di maps 700 kilo lah tuh ya? 700-800 lah. 800 kilo ya? Ya segituan. Itu lu istirahat di mana aja? Gue istirahat pertama tuh lupa lagi gue dari mana ya? Pasti baik lupaan. Iya lupa gue, pokoknya pasti pertama di ya lu lihat IG gue lah. Gue lupa, pokoknya pasti tidur di POM. Pasti tidur di POM. Yang gue inget tuh gue nyampe sana sehari setengah, gue udah nyampe. Sampai Bali apa Lombok? Sampai Bali itu sehari setengah. Sehari setengah. Oh Dendi. Parkirnya dulu Pak. Nah, ada teman biasa. Sorry. Nah, itu lu sehari setengah bensin dah. Masih ingat gak lu habis berapa? Bensin gue kalau nggak salah gope gue udah nyampe Lombok. Gope sampai Lombok. Gope udah nyampe. Boncengan apa sendiri sih lu? Gue sendiri. Sendiri, tapi ada yang boncengan. Ada yang boncengan. Berapa motor? Gue dikit sih, cuma 3 motor. 3 motor 6 orang. 3 motor. 3 motor 5 orang. Oh lu sendiri, dia gue berdua? Gue sendiri, mereka berdua. Trouble di jalan ngerasain apa di Lombok? Trouble yang di jalan ya dikit sih, karena paling karena kali-kali udah prepare lah karena ya? gue udah prepare. Gue juga nggak, gue tujuannya sebenarnya bukan touring, gue tujuannya tuh liburan. Makanya gimana caranya lo menyiapkan motor lo biar kita bisa liburan, bukan touring. Terus lagi interview dulu ya? Ntar dah. Apa interview? Ini interview ini nih YouTube. Ini lagi bikin YouTube Pak. Nih rokok minum dulu. Ada YouTube gini ya. Ini namanya buat portofolio doang ya. Nah, kebanyakan gue ya. Apa ya Sam? Maksud gue kan lu udah penuh dengan prepare tuh Lombok ya. Menurut lu tuh touring tuh untuk Vespa klasik yang disiapin apa aja sih? Yang pertama yang disiapin ya mesin lah pastinya. Mesin pertama menurut nggak harus sih, cuman menurut gua lebih baik lu belah mesin. Belah mesin dulu ya? Ya jadi ketahuan di dalam motor lu tuh apa aja yang harusnya diganti. Mungkin kalau emang lu belum lama belah mesin ya lu masih oke lah. Cuman kalau lu udah 2 tahun 3 tahun lu belum pernah belah mesin,
sebelum jalan jauh mendingan lu belah dulu karena pasti ada beberapa part-part yang udah harusnya diganti lah, udah haus lah gitu sih. Kalau untuk apa kayak tali kopling, tali gas lu bawa gitu? Tali kopling itu udah gue bawa. Berapa? Biasanya sih emang gue ganti juga dik. Jadi sebelum gue bawa touring udah gue ganti tuh. Biasanya tali dalamnya gue bawa sih biasanya 2. Oh 2 ya, prepare ya. Seru tapi Lombok naik Vespa. Seru lah. Capeknya nggak berasa lah ya. Ya karena lu hobi, lu melakukannya pasti menyenangkan aja. Hobi ya, lu Iya, suka, hobi. bukan Lu bukan suka. sekedar poster lah Bukan kasarnya. sekedar poster. Karena lu suka jadi lu nyaman lah. Kalau gua disuruh pakai Vino mungkin gua bete. Bete ya? Anjing pakai Vino. Nggak nyampe lagi nih. Nggak nyampe nih. Cuma kalau pakai Vespa ya karena lu suka dari dulu, lu enak-enak enjoy. Lu waktu itu ke Pangandaran sama dia nyetut kan ya? Ya emang anjing. Nih, kacau nih dia nih. Itu kamu gimana ya, bisa sampai nyetut dari mana sih? Dari Ya Bilangnya ya, Celenyi ya. Cilonnya sampai Pangandaran? Celenyi Pangandaran iya stut. Demi apa lu? Demi Allah no tanya no masih Berapa hidup jam? orangnya. Lama lah. 2 hari semalam pokoknya jalan. Iya pokoknya gue ya bener jadi 2 hari semalam. Malam ya? Harusnya ke Pangandaran itu 12 jam ya. Nggak nyampe ya? Iya harusnya nggak nyampe 12 jam. Cuman gara-gara motor di trouble nih. Jadi lama. Mungkin nggak bawa mesin, menggan tol doang. Makanya lu ajarin nih culture Vespa sebenarnya gitu ya. Iya. Teman motor Cilenyi sampai Pangandaran, lu maps aja tuh berapa kilometer. Disetut. Stut. Nih kaki gue nih, boleh liatin dikit. Boleh kasih lihat dikit dik kaki gue dik. Nih. Nih patu gue juga bolong tuh gara-gara dia. Jadi bersih bukan kaki. Itulah. Oh, itu lu buset disetut Pak, gokil juga lu ya. Oke, lu kan main. Tapi nyampe kan lu semua Pangandaran nih. Sampai. Tapi Sampai. alhamdulillah pulangnya masih bisa Den nih. Iya. Pulangnya bisa dikit-dikit lah, jadi nggak nyetut full nyetut. Pulangnya kita ke bengkel tuh. Akhirnya pulang ke bengkel. Pulangnya ke Bakal bengkel. juga. Hah? Oh ya berangkat ke bengkel juga. Jadi sernya dia tuh pecah di jalan. Dia nyusahin lah intinya gitu ya. Saya, Pak. Ya, penutupnya nih udah 22 Oh, iya, menit. Sebutin 3 Vespa yang lu suka. 3 Vespa yang gue suka. Tipenya. Tipenya yang pertama yang gue suka tapi nggak kepunya. Yang gue suka nggak punya tuh gue PTS. Gue suka. PTS. Kecil ya. Yang unik, kecil, unik. unik. Kalau bisa lebih dari PTS tuh SS90. SS90. Itu Sama deh kayak PTS. oh sama kayak PTS. Serinya small frame cuman beda seri, beda tipe. Satu lagi Satu lagi mungkin gue pengen punya tahun tua kali. tahun tua apa tuh? Tahun tua apaan aja lah. Tahunnya sampai 60 atau 70? Ya dari 65 ke bawah lah. 65 ke bawah pengen. Ya sampai ke 40 juga kalau ada duitnya gue mau gue beli. Nih sorry nih, ini belum penutup nih. Satu motor yang belum lu benci apa? Satu motor yang paling gue benci Iya penggunanya. untuk saat ini. Iya. 2 sih 2. 2 nama apaan? Aerox NMAX. Ya, bye.